Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita doa bareng. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla aw azilla aw zalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. صلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ayat yang keberapa? 79. Silakan dibaca 79 sampai dengan, kalau di ini juz baru, kitab sebelum juz baru, sampai dengan 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar rasul. Wa nahnu kadzalika minas syahidin. Ikhwatul din, hafizakumullah saudaraku, Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemarin kita membahas ayat yang berapa ya? Yang 78 ya. Bagaimana Allah memberikan label pelaknatan kepada orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, dan label kafir ini sendiri sebenarnya diberikan oleh nabi mereka. Ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam. Jadi label kafir ini benar-benar memang saking kafirnya mereka, saking durhakanya mereka, sampai Nabi Daud nabinya mereka, Nabi Isa nabinya mereka. Kalau Nabi Daud dari kalangan Yahudi, Nabi Isa dari kalangan Nasara, melabelkan mereka dengan apa? Dengan label kafir. Dan yang namanya melabelkan kafir itu kan bukan semua orang bisa. Titik-titik kafir, titik kafir. Tidak semua orang bisa menjudge satu kelompok karena berbeda dengannya dengan kafir. Yang bisa menjudge atau menentukan satu kelompok, satu orang itu kafir, itu adalah pemegang syariat. Ya, kalau ada nabi-nabi. Ya, kalau nggak ada nabi adalah kesepakatan para ulama. Tidak bisa setiap individu gitu, ini kafir, ini kafir. Kesepakatan para ulama itu ada diwannya, ada majelisnya. Atau lebih tinggi lagi, itu adalah pemerintah al-hukumah untuk menetapkan seseorang itu kafir atau kelompok itu kafir. Jadi tidak bisa misalnya ada satu kelompok A karena berbeda saja dengan kelompok B, tiba-tiba kelompok B langsung ditakfir. Takfir itu apa? Dituduh kafir, mengkafirkannya. Itu bukan hak setiap orang untuk mengkafirkan orang lain, nggak boleh. Termasuk Syiah. Memang ada sih ulama-ulama yang mengkafirkan Syiah. Masalahnya Syiah ini kan kelompoknya banyak, itu aja yang jadi masalah. Kalau kelompoknya satu, tidak apa-apa lah. Itu memang kalau kafir ya kafir kan jelas. Kelompoknya banyak. Ada kelompok yang namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini Syiah yang mirip-mirip Sunni gitu ya. Bahkan mungkin ya bisa masuk kategori Sunni karena kedekatan dengan Sunni. Bedanya cuma satu. Dia lebih mentafdilkan, lebih memuliakan, lebih mengutamakan siapa? Sayyidina Ali. Tapi tidak pernah menghina sahabat-sahabat yang lain. Tidak pernah menghina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak pernah menghina istri-istri Rasulullah. Tidak pernah menghina. Ini namanya Syiah Zaidiyah. Nah, terus dan mereka mengklaim Syiah gitu loh. Kalau kita mengatakan kafir lah, itu masuk gitu loh. Itu masuk gitu. Itu masuk. Kalau misalnya kita katakan Syiah itu sesat, apakah itu juga masuk? Ya bisa jadi masuk ketika dia terlalu berlebihan memuliakan Sayyidina Ali yang sampai kayak sahabat-sahabat tuh nggak ada yang mulia meskipun dia tidak menghina gitu loh. Tapi kan kayak sahabat kalau mulia ini, ya itu bisa masuk kategori gulu dan itu sesat gitu loh. Jadi lebih aman kalau kita mengatakan Syiah itu sesat ketimbang kita nyatakan apa? Kafir. Kalau kafir itu konsekuensinya berarti dia bukan Islam. Padahal ya dia mengaku Islam, dia berhaji, dia
Dia punya Allah juga ya. Ya, ghairul muslim sama. Kalau selain Islam, ya berarti kan kafir. Enggak, kalau fatwanya Majelis Ulama Indonesia sesat. Tidak ada ghairul Islam ngono. Itu kan mungkin bahasa individu tuh, saking mangkelnya sama Syiah. Tapi kalau bahasa macam, dan kalau toh menyatakan ghairul Islam itu ada takyin nanti. Tidak semua Syiah. Takyin itu adalah ada penentuan. Syiah sing kaya apa? Nanti dijelasin. Pokoknya sing menghina Nabi Muhammad. Syiah sing menghina Nabi Muhammad, yaitu ghairul Islam misalnya. Jadi saya masih menghina sahabat Nabi, menghina istri-istri Nabi. Itu masuk kategori yang ghairul Islam. Itu saya masih bisa terima. Karena ada takyin. Tapi kalau langsung Syiah itu kafir, nggak bisa. Gimana? Syiah langsung dikatakan kafir. Karena itu saudaraku ikhwatuddin fillah ya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mengkafirkan itu melaknat orang sampai misalnya menyebut nama orang laknatullah alaihi, nggak boleh. Bahkan kalau toh pun itu jelas kafir, kalau menurut saya tidak boleh juga. Misalnya kita menyatakan Bush siapa itu presiden Amerika Obama laknatullah alaihi, nggak boleh itu. Kenapa begitu? Apa kamu yakin ketika kamu ngomong laknatullah alaihi dia tidak masuk Islam? Udah jamin gitu kan ya. Pas kita ngomong laknatullah alaihi ternyata Allah nggak laknat gitu loh. Berarti kan kita disi kersone Gusti Allah. Ya kan? Kepada yang sudah meninggal dunia saja yang jelas-jelas kafir aja. Gak boleh sama Nabi kita mencela mereka. La tasubul amwat, kata Rasulullah. Jangan kamu mencela orang-orang yang udah mati itu. Ya kan? Jadi artinya apa? Apalagi yang hidup kan masih dinamis, bisa berubah gitu kan. Pelacur lu, nggak boleh kita ngomong gitu. Misalnya ada uang memang melacur, kita langsung pelacur sini kamu, nggak boleh. Ketika kita ngomong dia pelacur, kita tidak tahu apakah hati dia pada waktu itu sudah mengalami perubahan atau tidak. Itu ya saudaraku ikhwatuddin fillah ya. Karena itu ayat ini juga bisa menjadi semacam pembelajaran bagi kita bahwa ketika Allah menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Siapa yang laknat? Ya Nabi Daud yang Yahudi. Terus siapa yang melaknat Nasara tadi? Ya Nabi Isa. Ya berarti kan memang sudah ada justifikasi wahyu bahwa memang dia adalah terlaknat. Jadi kalau kita kan nggak bisa melaknat orang karena kan kita nggak dapat justifikasi wahyu. Kecuali misalnya dia melakukan sebuah tindakan perbuatan yang durhaka kepada Allah. Ya kita laknat perbuatannya gitu. Kalau laknat perbuatannya iya, tapi kalau kemudian si fulan misalnya ini, Gus Dur misalnya gitu, itu sudah laknat gitu kan, ya nggak boleh. Tapi misalnya ada seorang yang memiliki pemikiran begini dan itu bertentangan dengan Al-Quran, ya terlaknat, yes, itu kan umum namanya, umum. Tidak menyebut person, tapi kalau sudah menyebut person, hati-hati. Itu bukan madhab kita, itu bukan aliran kita. Mentakfir, mentabdil, menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan. Itu saudaraku. Dan di ayat yang jadi kenapa dilaknat? Nah, dijelasin di ayat yang berikutnya yaitu di ayat berapa? 88. Berapa? 79. Kanu la yatanahawna am munkarim fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Ya karena dulu itu mereka itu enggak pernah saling melarang ketika mereka melakukan kemungkaran. Enggak ada yang saling melarang. Enggak ada yang saling berdakwah, enggak ada yang saling menghentikan. Dijarno eskarparmu dhewe.
Bahkan itu para ulama mereka gitu loh. Para ulama mereka itu melakukan seperti itu, Pak. Dan itu bagian daripada yang membuat para nabi mereka, yaitu Nabi Daud sama siapa? Nabi Isa alaihissalam melaknat kedurhakaan mereka. Kenapa? Lu bayangkan kalau para ulamanya saja sudah tidak saling apa? Melarang terhadap perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang di bawah mereka, orang awam? Yang ulama-ulamanya, rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, gak tahu melarang perbuatan si A yang melakukan perbuatan dosa atau durhaka itu. Bagaimana dengan yang lain? Itu saudara khawatiddin fillah. Karena itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kemudian ini kan terjadi di kalangan Bani Israel. Jadi kalau kemudian terjadi di kalangan umat Islam, ulama-ulama yang menang terhadap sebuah kemungkaran, ya sama saja itu bagian dari dilaknat juga gitu kan. Dilaknat oleh Islam itu kan. Enggak boleh. Maka dakwah itu harus tetap jalan gitu kan. Laumata laim kata Allah. Laumata laim. Sekalipun mendapatkan celaan dari orang-orang yang mencelanya, tetap kita jalan dakwah itu, tetap kita bergerak. Dicela gak mari-mari. Makanya yang namanya dakwah itu berat. Dakwah itu tantangannya banyak. Orang lain, keluarga, orang di sekitarnya itu. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم ya Muhammad, kau akan melihat كثيرا منهم, kebanyakan di antara mereka yatawallawna alladziina kafaru, ngajak bolon kalau bahasa saya, mengajak berteman, menjadikan wali orang-orang kafir. Jadi kamu bisa melihat orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu justru berinteraksi, berkolaborasi dengan siapa? Dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik di sini. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan penyerangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Maka sungguh jelek dan buruklah apa yang mereka ajukan oleh jiwa-jiwa mereka. Perbuatan yang jiwa mereka ajukan. Jelek banget. Dan an sakhitallahu alaihim. Kejelekannya di mana? Yaitu Allah akan menimpakan kepada mereka kemurkaan Allah akan menimpa kepada mereka. Wa fil adabi hum khalidun, dan di dalam siksaan yang begitu luar biasa itu hum khalidun, itu mereka abadi. Nah, coba saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang hum khalidun. Mereka abadi. Jadi orang kafir itu abadi di neraka. Orang musyrik itu abadi di neraka. Orang munafik itu abadi di neraka. Kalau orang Islam, perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya manusia itu makhluk alien. Dia turun dari langit, ya kan? Loh, Nabi Adam kan turun dari langit. Makhluk alien. Alien apa? Alien surga. Kita sesungguhnya adalah makhluk surga. Cuman ya kok mudun. Babuyut kita mudun. Awak itu akhirnya melok mudun sih. Buyut kita Nabi Adam sudah pernah merasakan nikmatnya surga ya. Bagaimana dengan kita? Ya kita juga harus kepingin dong seperti beliau ya. Caranya apa? Ya harus memiliki sifat-sifatnya nanti bisa masuk ke surga. Karena itu kalau orang Islam mati, kalau orang-orang manusia itu sesungguhnya orang Islam itu meninggal dunia, itu sebenarnya balik lagi ke tempat semula, yaitu ke surga. Jadi kalau ada orang Islam ke neraka, itu sesungguhnya ya nggak wajar. Kalau ada orang Islam ke neraka, itu istilahnya mampir, bukan tempat asal. Tempat asalnya adalah ke surga. Mampir sebentar, sehari, 2 hari, nyuci matanya, nyuci mulutnya, nyuci telinganya.
Nanti lama-lama nyuci semua badannya sehari-sehari. Wah, sehari enggak apa-apa Pak Ustaz. Iya, sehari, tapi apa? 1000 tahun. Seperti yang kau perkirakan. 1000 tahun. Jadi kalau telung dino ae wis 3000 tahun. Sampai suatu saat dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Allah memerintahkan kepada malaikat supaya mencari orang yang sudah di dalam neraka itu beberapa hari itu, yang hatinya masih ada misqala dzarratin minal iman, yang hatinya masih ada sebiji atom keberimanan. Wengker-wengker yang jenenge kerak neraka. Dia gak ketemu, lapor lagi sama Allah. Ya Allah, kok gak ada ya? Ada, cari lagi dia. Dibongkar-bongkar lagi itu dasar neraka, ketemu itu. Dan itu sudah jadi hitam. Jadi hitam arang sebesar jempol. Terus bilang sama Allah, ya Allah, ini malaikat kan? Ini yang kau maksud di dalam hatinya masih ada sebiji atom keimanan. Iya. Sudah masukkan ke telaga kehidupan. Masuklah ke telaga kehidupan. Dari masuk ke telaga kehidupan, jadilah manusia, haudul haya kan? Telaga kehidupan. Jadi manusia dan dia masuk surga. Jadi insya Allah kita semua selama masih bersahadat, ya kan? Selama masih bersahadat, kita insya Allah masuk surga. Cuman mampir orang ke neraka. Makanya kenapa sukses itu dalam bahasa agama itu ada 3 Mas Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah, 1, wa fil akhirati hasanah. Enggak cukup. Di dunia apik, di dunia sukses, di akhirat sukses enggak cukup. Karena hasanah itu harus ada tambahannya. Apa? Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Maksudnya apa wa qina adzabannar? Ya terlepas dari api neraka, enggak mampir Mas. Enggak perlu mampir ke neraka. Jadi kita langsung. Makanya sukses dalam agama kita ya ono telu iku. Di dunia sukses oke, ya. Di akhirat sukses enggak mampir gitu loh. Sukses tapi enggak mampir ke neraka. Jadi langsung ke surga. Itu selain Islam, hum khalidun. Nah, selain Islam mereka adalah abadi, mereka adalah kekal. Tapi ada orang yang menafsirkan hum khalidun, mereka itu kekal. Kekal yang dimaksud di sini dalam waktu yang lama. Artinya suatu saat akan selesai gitu. Logika yang mereka bangun, Allah itu Maha Adil. Enggak mungkin disiksa terus-terusan. Sekarang contoh logika mereka ya. Wong maksiat terus disiksa nang nang neraka gak mari-mari sampai nyenyek. Bahasa apa ya? Bahasa apa nyenyek itu ya? Ledeh ini. Ledeh ini. Tapi gak mari-mari karena abadi. Nah, di mana logikanya itu? Logikanya gimana? Ya, akhirnya kata mereka itu yang jadi yang dimaksud khalidin abadi itu adalah berlangsunglah lama. Nanti mereka akan kembali ke surga sebagaimana tempat asal. Gitu. Karena tadi kan kita berbeda tempat asalnya. Terus saya enggak sependapat dengan itu. Saya enggak sependapat. Logikanya gini. Oke. Kita pakai logika dulu. Loh, kalau mereka kembali ke tempat asal yaitu balik ke surga. Nah, terus nanti bagaimana dengan ayat-ayat Al-Qur'an? Bagaimana dengan kitab yang menjadi petunjuk? Bagaimana dengan Taurat? Bagaimana dengan adanya nabi? Kan adanya nabi kan memberikan petunjuk. Jadi saya enggak gelem berarti kan tidak menjadi bagian daripada nabi tersebut. Terus akhirnya nanti di surga balik lagi menjadi bagian dengan nabi-nabi itu. Itu tuh gimana? Itu satu. Terus yang kedua, nah terus naik kembali ke surga. Nah, apa bedanya dengan orang Islam? Apa bedanya dengan orang Islam? Akhirnya kan padahal orang Islam adalah yang paling mulia. Dan terus akhirnya Yahudi yang mlebu surga pisan, cuman bedanya cuma satu, disanding dulu. Disanding. Jadi Yahudi sing kiri-kiri, tapi akhirnya kan mlebu juga ke surga. Lah padha ae ngono itu. Padahal kan pasti kan terjadi perbedaan. Bagaimana dengan yang beriman dan sebagainya?
Karena itu ya kalau saya logikanya begini, yang saya lihat dari beberapa diskusi ulama itu, kalau ke surga, kalau ke neraka itu mesti ke surga, kalau habis mesti ke surga. Kan begitu, kalau ke neraka itu habis di surga. Oke lah kita terima. Khalidin, kata-kata khalidin apa tadi? Kekal, di neraka kekal, mereka pahamin suatu saat itu akan bergeser lagi nih. Nah sekarang kata-kata khalidin di surga juga ada nggak? Ada nggak kata-kata khalidina fiha? Ada. Loh kalau itu diterjemahkan apa? Tidak kekal, diterjemahkan sebagai apa? Waktu yang begitu lama, berarti kan suatu saat berakhir juga. Nah, itu berakhir terus berakhirnya kemana dia? Habis dari surga. Apa nang neraka begitu? Sing nang neraka nang surga kan? Nggak masuk akal sudah. Paham ini logika yang itu. Jadi menurut saya yang namanya akhirat itu the ending time. Terus adalah tempat yang paling finish dan waktu yang sudah selesai gitu. Namanya the akhirat. Akhirat itu apa? Akhir. Wis kalau mana? Kecuali sing mampir tadi orang Islam. Karena memang akhir orang Islam nang di nang surga. Akhir orang kafir nang di neraka. Ya gak iso pindah meneh nang surga. Begitu saudaraku. Nah ini saya pindah-pindah lah padahal walak-walik. Sing nang neraka kan enggak kekal tadi katanya. Oke deh kita terima nang surga lumayan. Wis nang surga lho ya padha-padha enggak kekal itu. Kalau khalidina tidak dianggap sebagai sebuah kekal, berarti kan loker nanti itu. Ini tidak masuk akal. Karena itu ikhwatuddin fillah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kata-kata hum khalidun itu menunjukkan keabadian. Dan itu adalah terakhir. Menunjukkan tidak ada tempat lagi. Hum khalidun. Kita lanjutin satu ayat lagi. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Walau kanu yu'minuna billahi, kalau seandainya mereka beriman kepada Allah wan nabi dan kepada nabi, kepada Allah jelas Allah. Beriman kepada nabi, siapa yang dimaksud nabi? Bisa jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau ayat ini memperbincangkan yang lalu, bisa jadi itu adalah Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa. Tapi ayat ini lebih berbicara kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, kalau seandainya mereka itu beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin enggak? Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, mungkin enggak? Mungkin tapi berat. Makanya Allah menggunakan kata-kata apa? Lau. Masih ingat? Jadi kalau sudah mengatakan lau, itu kemungkinan itu sangat berat. Beda dengan in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina in kuntum. Jikalau kalian ragu. Pasti bisa jadi mereka memang ragu. Tapi kalau sudah menggunakan kalau itu lau, pakai lau. Kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata lau, itu kemungkinan memang mereka berat untuk melakukannya. Maka di sini Allah menggunakan kata-kata Allah. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi. Kalau seandainya mereka dulu itu mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, wa ma unsila ilaihi, dan beriman kepada Al-Quran, mattakhuduhum awliya, enggak akan mungkin menjadikan orang musyrik itu sebagai teman dekatnya. Walakinna katsiran minhum fasikun. Akan tetapi sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu fasik. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Biasanya wong iku berteman itu nek ono klik gitu, nek ono sak frekuensi. Nah, orang Yahudi, orang Nasara kenapa bisa klik? Terutama orang Yahudi kenapa bisa klik sama orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik. Jadi dulu itu kan di Madinah itu kan ada dua bani besar.
Itu Bani Aus dan Bani Khazraj, ya kan. Nah ini sebenarnya ada 3, ada Qanuqa itu kan. Tapi yang paling besar itu adalah Bani Aus sama Bani Khazraj. Nah kedua Bani ini sebelum Nabi Muhammad masuk ke situ, itu bertahun-tahun bahkan 100 tahun lebih melakukan peperangan. Dan siapa yang ngileni? Tahu ngileni nggak? Yang ngileni apa ngileni itu ya? Yang ngadu-ngadu, yang manas-manasi, siapa? Yahudi. Jadi sejak dulu Yahudi itu manas-manasi. Dan apa kepentingannya? Kepentingannya sebelum adanya Nabi Muhammad SAW itu kepentingan ekonomi. Sebelum tahu bahwa ada Nabi terakhir. Tapi ketika ada Nabi terakhir, kepentingan jadi ganda. Kepentingan karena kebencian, kedengkian. Jadi sesungguhnya itu mereka itu dengki kepada Nabi Muhammad. Cuma dengki saja. Kenapa dengki? Kenapa dengki, saudaraku ya khawatiddin hafizahumullah? Ya karena mereka itu kepingin Nabi terakhir itu dari kelompok mereka. Tapi kok ya tiba-no yang jadi itu adalah dari kalangan orang-orang Arab, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu saudara gue khawatiddin hafizahumullah, mereka dengki banget sama Nabi Muhammad. Nah ketika kemudian Nabi Muhammad datang, ternyata Aus sama Khazraj itu tidak apa? Tidak berperang. Tidak berperang lagi. Oh, secara ekonomi mereka mengalami kerugian karena persenjataan mereka yang jadi podo ngileni kabeh kan kayak zaman sekarang kan. Yang namanya Timur Tengah itu perangnya kan. Itu senjata dari mana itu? Yang dari Amerika. Ya dari negara-negara. Kan yang namanya senjata itu kalau senjata diuji cobakan itu rugi. Rugi kan uji coba. Keuntungannya cuma keuntungan kekuatannya segini. Tapi tidak real gitu loh. Maka perlu uji coba perang. Nah, diciptakan apa peperangan itu, dan itu Yahudi yang merekayasa. Dan itu bom-bom itu yang nggak gratis itu, mereka beli. Ada yang digratisin, misalnya karena urusan politik untuk merebut kekuasaan. Dan itu terjadi sejak zaman Bani Aus dan Bani Khazraj. Itu saudaraku. Makanya di sini kemudian yang namanya mereka sangat klik dengan orang-orang musyrik ketika sudah nggak ketemu lagi sama Bani Aus dan Bani Khazraj, mereka ngilainya bahwa orang munafik. Orang munafik, dan mereka sini menjadi munafik karena Aus sama Khazraj sudah masuk Islam semua, mereka pun pura-pura masuk Islam. So kalau nggak masuk Islam nggak dapat nilai ekonomi. Nah di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itu termasuk minal munafikin dari kalangan Yahudi, dan itu tokohnya saudara. Karena kalau nggak masuk Islam akan menjadi runyam itu kan ekonomi mereka. Karena itu di sini kesimpulannya mereka seseorang itu bisa klik, seseorang itu bisa bersekutu ketika memiliki kepentingan yang sama, baik kepentingan akidah atau kepentingan ekonomi. Karena itu saudaraku, mungkin di antara kalian ada pertemanan yang luar biasa gitu kan ya. Bisa jadi karena ada kepentingan yang sama. Nah, kepentingan sama bisa material ya, bisa material, tapi kepentingan yang sama bisa juga spiritual. Suatu kelompok ya kan, suatu kelompok, satu jamaah, suatu komunitas misalnya, itu kenapa bisa dirakatkan jadi satu? Kenapa bisa ya? Karena ada sebuah kepentingan yang sama. Misalnya kepentingan karena gurunya sama ya kan. Misalnya kepentingan karena materinya cocok misalnya kan. Ideologinya sama. Maka ada misalnya kelompok Hizbut Tahrir misalnya. Hizbut Tahrir itu kuat saudara. Kenapa? Karena memiliki kepentingan yang sama, dan kepentingannya dan pengikat kepentingan sama itu ideologis. Kenapa teman-teman PKS itu kuat, teman-teman Tarbiyah kuat? Juga sama, kepentingan memiliki ikatan yang sama, itu ikatan ideologis. Dan ikatan yang bersifat ideologis itu biasanya lebih lama. Beda kalau ikatan itu hanya figuritas. Misalnya karena kok cocok ini sama orang ini misalnya, jelas enak gitu kan. Ini nanti lama-lama bisa jadi brodol. Kenapa? Itu pengikat yang lemah. Makanya kalau kita ingin bersatu dalam sebuah komunitas, itu harus ada ikatan ideologis yang kuat. Kenapa? Karena ini materi netral, karena cocok, tidak mentakfir, tidak menyesatkan. Tidak. Nah itu kan ideologis, sehingga akhirnya apa? Sehingga kemana saja kita berada, ya kita memiliki kesamaan meskipun bajunya berbeda. Itu ikhwatatina fillah. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan yang akan datang itu kita bahas ini. Ternyata ada pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasoro yang sangat
dekat dengan orang Islam. Siapakah mereka itu? Apakah mereka ada di zaman sekarang? Apakah justru itu hanya sebuah cerita di zaman lalu? Mari kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu sudah khatam ya. Artinya jilid yang ketiga dari tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Zuhaili sudah khatam. Berpindah nanti ayat berapa? Ayat 82 dari surat Al-Maidah. Kita akan masuk ke jilid yang keempat dari karya Dr. Wahbah Zuhaili dari 18 jilid yang harus kita bahas. Sudah berapa tahun ngajinya? Ya, sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun ngajinya? Sampai tahu nggak satu kitab ini sudah berapa? Biasanya saya tulis, mudah-mudahan ya masih ada nggak apa tanggalnya itu. Oh nggak saya tulis itu ya. Oh nggak saya tulis itu. Ada biasanya saya tulis itu. Tanggal berapa? Ini bisa jadi 2 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun ini kita ngaji. Jadi kalau 18 jilid, ya sampai punya cucu baru hantam. Karena kan, ngaji tafsir kan per ayat kan, 30 juz, berapa ribu ayat? 6.236 ayat. Kalau satu hari satu ayat, kalau kata satu hari 2 ayat, berarti berapa hari? 3.000 berapa? 3.300. 3.100. Berapa tahun itu? Sekitar 10 tahun. Oh, pendek 10 tahun itu ya. Pendek. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya ya untuk istri saya dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, pemulihan. Ala hadihi niyya wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.